Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Erlangga dari Prodi S1 Teknik Industri Universitas Valtean. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan modern. Yang pertama ada pengertian, apa sih gaya kepemimpinan modern itu? Gaya kepemimpinan modern adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan fleksibilitas, keterbukaan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Pemimpin modern tidak hanya berperan sebagai pengarah, tapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing yang mendorong partisipasi aktif dari anggota tim. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, inovatif, dan produktif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Oke, gaya kepemimpinan modern juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada fleksibel dan adaptif, yaitu mudah menyesuaikan diri dengan situasi. Jadi sebagai pemimpin itu harus mudah menyesuaikan diri dengan situasi, maksudnya itu harus beradaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua ada komunikasi terbuka, yaitu mendorong dialog dua arah. Ketiga ada inovatif dan kreatif, terbuka pada ide baru. Keempat ada kolaboratif, yaitu mengutamakan kerjasama tim. Yang kelima ada berorientasi hasil, yaitu fokus pada pencapaian target. Lalu ada empati, yaitu peduli terhadap kebutuhan anggota tim. Yang keberapa nih? Ketujuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang ketujuh ada transparan, yaitu jujur dalam keputusan dan informasi. Dan yang terakhir ada pemberdayaan tim, yaitu memberi ruang untuk berkembang. Terus selanjutnya gaya kepemimpinan modern juga memiliki jenis-jenis ya. Di sini saya ada 4. Yang pertama ada transformasional, yaitu memotivasi dan memberi inspirasi. Artinya sebagai seorang pemimpin kita harus bisa memotivasi dan memberi inspirasi kepada bawahan kita supaya mereka bisa berkembang lebih jauh lagi. Nah, lalu yang kedua ada demokratis dan partisipatif, yaitu melibatkan tim dalam keputusan. Berarti sebagai pemimpin juga kita kalau mau ngambil keputusan tuh jangan individu, kita juga harus melibatkan sama tim. Jadi sebelum mengambil tuh kita harus meminta saran kepada misalkan kepada bawahan atau tim-tim lainnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan bisa fokus dalam keputusan itu satu tujuannya. Lalu yang ketiga ada visioner, yaitu fokus pada tujuan jangka panjang. Yang keempat ada coaching, yaitu membimbing dan mengembangkan potensi anggota. Ini berarti kita juga harus kalau jadi pemimpin itu harus membimbing para bawahan kita supaya mereka bisa potensi mereka tuh bisa berkembang lebih jauh lagi, jadi nggak stuck di situ-situ aja. Lalu yang kelima ada kelebihan dan kekurangan dalam gaya kepemimpinan modern. Pertama ada kelebihan dulu. Kelebihannya itu yang pertama meningkatkan motivasi, yang kedua suasana kerja sehat, yang ketiga mendorong kreativitas, yang keempat memperkuat kerjasama. Lalu kekurangannya yang pertama keputusannya lebih lama, lalu yang kedua tidak semua anggota itu siap mandiri, yang terakhir bisa membingungkan jika pemimpinnya kurang konsisten. Nah, nanti semisalkan jadi pemimpinnya itu semisalkan lagi sebagai pemimpin tuh kalau bisa kita harus menghindari kekurangan ini supaya kalau bisa menghindari kekurangan dan menambahkan kelebihannya. Slide selanjutnya kok nggak keluar. Lalu terakhir ya ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu kepemimpinan modern fokus pada kolaborasi dan inovasi. Pemimpin tidak hanya memberi instruksi tapi juga memberi inspirator, fasilitator, dan motivator. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.